Ketegangan diplomatik antara Rusia dan Amerika Serikat, AS, kembali meningkat setelah Washington memberikan sinyal kemungkinan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir yang telah berhenti sejak lebih dari 3 dekade. Moskow merespons sinyal tersebut dengan peringatan bahwa Rusia akan bertindak secara sesuai jika AS benar-benar meninggalkan moratorium yang selama ini berlaku. Isyarat dimulainya kembali uji coba nuklir oleh AS muncul setelah Presiden Donald Trump, pada akhir Oktober 2025, menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan Pentagon untuk memulai kembali kegiatan uji coba. Pernyataan tersebut mengejutkan banyak pihak, mengingat AS telah mempertahankan moratorium selama 33 tahun dan menjadi salah satu negara yang mendorong pembatasan senjata nuklir melalui berbagai perjanjian internasional. Pernyataan Menlu AS picu respons Rusia. Situasi kembali menghangat setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memberikan pernyataan terbaru pada Jumat, 14 November 2025, seperti dilaporkan oleh Anadolu Agency. Rubio menyebut bahwa arahan uji coba yang sedang dirumuskan Washington akan mencakup sistem pengiriman. Sistem pengiriman atau delivery systems merujuk pada perangkat yang digunakan untuk meluncurkan senjata nuklir, seperti rudal balistik maupun pesawat pembawa. Meski demikian, Rubio tidak menyatakan secara eksplisit apakah AS akan melakukan uji coba skala penuh terhadap hulu ledak nuklir. Ia juga tidak menyebutkan jadwal atau lokasi manapun yang sedang dipertimbangkan pemerintah AS. Pernyataan yang bersifat ambigu tersebut menimbulkan berbagai interpretasi, termasuk di Moskow. Pemerintah Rusia meminta kejelasan mengenai langkah yang akan ditempuh Washington, terutama karena setiap indikasi dimulainya kembali uji coba dapat memicu efek berantai terhadap stabilitas strategis global. Kremlin, Rusia akan bertindak sesuai arahan Presiden. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memberikan tanggapan resmi pada Kamis 13 November waktu setempat. Dalam konferensi pers, Peskov menegaskan bahwa Rusia menilai pernyataan pejabat AS tersebut sebagai sinyal serius yang tidak dapat diabaikan. Jika kita menganggap hal ini sebagai konfirmasi bahwa AS menarik diri dari larangan uji coba, maka ini menegaskan niat tersebut, ujar Peskov. Ia menambahkan bahwa setiap langkah uji coba, apapun bentuknya pada akhirnya mengindikasikan berakhirnya moratorium komprehensif yang selama puluhan tahun menjadi bagian penting dari pengendalian senjata global. Peskov menegaskan bahwa Presiden Vladimir Putin telah menyampaikan arahan jelas mengenai sikap Rusia apabila AS benar-benar memulai kembali uji coba. Seperti yang dikatakan Presiden kami, dalam hal ini, Rusia akan bertindak secara sesuai, ucapnya. Kendati demikian, ia tidak merinci langkah apa saja yang berpotensi diambil. Peskov hanya menegaskan bahwa Moskow akan menyesuaikan kebijakan pertahanannya dengan perkembangan terbaru di Washington. Putin perintahkan kajian kelayakan, bukan persiapan langsung. Dalam kesempatan tersebut, Peskov menjelaskan bahwa Putin pada 5 November lalu mengeluarkan instruksi baru terkait kesiapan Rusia dalam menghadapi perubahan kebijakan AS. Namun, arahan tersebut bukan berupa perintah untuk segera menyiapkan uji coba baru, melainkan untuk mengumpulkan informasi dan menilai kelayakan persiapan tersebut. Presiden menginstruksikan agar dilakukan kajian menyeluruh mengingat langkah-langkah yang diambil oleh AS, kata Peskov. Ia menekankan bahwa keputusan apapun nantinya akan disesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Pernyataan ini menegaskan bahwa sejauh ini Rusia belum mengambil langkah konkret untuk memulai uji coba baru, melainkan masih berada pada tahap kajian awal. Moratorium 3 dekade dalam ancaman. Moratorium uji coba nuklir menjadi salah satu elemen penting dalam upaya membatasi eskalasi senjata pemusnah massal sejak 1990-an. AS tercatat terakhir kali melakukan uji coba nuklir pada September 1992, sedangkan Rusia melakukan uji coba terakhir pada 1990. Selama periode tersebut, kedua negara lebih mengandalkan simulasi komputer dan pengujian non-nuklir untuk memastikan keandalan persenjataan mereka. Mekanisme ini dianggap cukup efektif dalam meminimalkan risiko proliferasi dan mencegah perlombaan senjata baru. Namun, ketegangan geopolitik beberapa tahun terakhir, termasuk perselisihan mengenai kontrol senjata, modernisasi persenjataan, serta dinamika konflik di berbagai kawasan, membuat moratorium tersebut semakin rentan. Reaksi internasional ditunggu. Belum ada reaksi resmi dari lembaga internasional seperti Badan Energi Atom Internasional, IAEA, maupun dari negara-negara lain yang selama ini aktif mendorong perjanjian pelarangan uji coba nuklir. Namun, sejumlah pengamat memperkirakan bahwa komunitas internasional akan meminta penjelasan lebih lanjut dari Washington dan Moskow. Beberapa analis keamanan menilai bahwa jika salah satu dari dua negara pemilik persenjataan nuklir terbesar ini memulai kembali uji coba, negara lain dapat terdorong melakukan hal serupa. Hal itu dianggap berpotensi membuka fase baru perlombaan senjata yang sulit dikendalikan. Ketidakpastian kebijakan AS. Pernyataan Rubio menambah panjang daftar pernyataan dari pejabat AS yang dinilai tidak konsisten dalam beberapa tahun terakhir terkait kebijakan nuklir.
Di sisi lain, pemerintah AS berdalih bahwa simulasi komputer tidak selalu cukup untuk menguji teknologi baru, terutama terkait sistem pengiriman dan kemampuan pertahanan rudal. Sejumlah pakar di AS sendiri menyatakan bahwa keputusan untuk kembali melakukan uji coba harus dipertimbangkan secara matang mengingat dampaknya bagi diplomasi global. Menunggu langkah berikutnya. Hingga kini belum ada indikator bahwa Washington akan segera memulai uji coba dalam waktu dekat. Namun, sinyal yang disampaikan pejabat AS dianggap cukup kuat untuk memicu reaksi Moskow. Rusia menegaskan akan terus memantau perkembangan pernyataan dan kebijakan AS. Kajian kelayakan yang diperintahkan Putin diharapkan memberi gambaran menyeluruh sebelum Rusia menentukan sikap berikutnya. Dalam situasi yang masih berkembang, komunitas internasional berharap agar kedua negara dapat mengedepankan dialog dan transparansi demi menjaga stabilitas strategis global yang telah dibangun selama puluhan tahun.